Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 4 Silsilah Nabi kita kali ini, kita akan mengungkap tentang Nabi Hud alaihi salam. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan ulama, Nabi Hud adalah Rasul yang diutus setelah Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim. Baru, Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Hud adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia merupakan seorang Rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum 'Ad awal. Salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat ke-11, dinamakan dengan namanya. Keberadaan Nabi Hud ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 50 yang berbunyi, Wa ila 'adin akhahum Huda Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Kaum 'Ad adalah penduduk yang tinggal di daerah Ahqaf yang berada di sekitar daerah Yaman, tepatnya di antara Hadramaut dan Oman, atau gurun Rub' al-Khali di daerah lembah Mughis. Karena kekafirannya, maka Allah binasakan kaum 'Ad dengan mengirimkan angin yang begitu kencang. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai silsilah Hud, sedangkan dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menyitir pendapat beberapa ulama menuliskan silsilah Nabi Hud, antara lain Hud bin Selah atau Shalih bin Arfaksad bin Sem atau Sam bin Nuh. Ada juga yang menyebutkan Hud bin Eber bin Selah atau Shalih bin Arfaksad bin Sem atau Sam bin Nuh. Sedangkan pendapat lain menuliskan Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Khulud bin 'Ad bin Us atau Aus bin Aram atau Iram bin Sem atau Sam bin Nuh. Mengenai nasab atau silsilah ini, maka kita harus merujuk kepada nas Al-Quran, surat Hud ayat 50, bahwa kepada kaum 'Ad diutus Nabi Hud yang adalah saudara mereka. Ini berarti nasab Hud bersambung dengan nasab kaum 'Ad. Bahkan dalam tafsirnya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa Nabi Hud adalah bagian dari kaum 'Ad tersebut, sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai saudara dari kaum 'Ad. Menurut para ulama, kaum 'Ad adalah keturunan dari leluhur mereka, yaitu 'Ad
bin Us atau Aus, bin Aram atau Iram, bin Sem atau Sam, bin Nuh. Sehingga kalau merujuk pada surat Hud ayat 50 bahwa Hud adalah saudara kaum 'Ad, maka silsilah Nabi Hud yang lebih mendekati kebenaran adalah Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Khulud bin 'Ad bin Us atau Aus, bin Aram atau Iram, bin Sem atau Sam, bin Nuh, bin Lamikh atau Lamekh, bin Metusaleh, bin Idris atau Henoh, bin Yarid, bin Mahlil, bin Qainan, bin Anus, bin Syid, bin Adam alaihis salam. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum 'Ad merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nuh setelah peristiwa banjir besar Nabi Nuh. Mereka dikaruniai perawakan yang besar dan kuat sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 69. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum 'Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samad, Samud, dan Huran. Para ulama tarikh dan sirah meyakini Nabi Hud hidup dalam periode sejarah tahun 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Jarak waktu yang panjang sejak peristiwa banjir besar Nabi Nuh menjadikan kaum 'Ad mulai melakukan kesyirikan lagi. Al-Quran menyebutkan ciri-ciri dan keunggulan kaum 'Ad sebagai berikut. Di antaranya memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun kota atau bangunan seperti itu di negeri lain. Surat Al-Fajr ayat 7-8. Kaum 'Ad juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 129. Atabnuna bikulli rihin ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Kaum 'Ad juga diberi karunia dengan memiliki perawakan dan tubuh yang besar dan kuat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 69. Sehingga sebagian ahli sirah menyebutkan bahwa kaum 'Ad sebagai manusia raksasa. Sayangnya, kelebihan fisik tersebut menjadikan mereka suka menyiksa orang lain dengan sangat bengis, sebagaimana dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 130. Wa idza batashtum jabbarin. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi dari kalangan bangsa Arab, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Dalam hadis panjang tentang nabi-nabi disebutkan 4 di antara mereka berasal dari bangsa Arab, yaitu Hud, Saleh, Su'aib, dan Nabi Wahai Abu Dzar.
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada yang berpendapat Hud adalah nabi yang pertama kali berbahasa Arab. Pendapat lain menyatakan bahwa ayah Hud adalah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali berbahasa Arab adalah Nuh atau Adam. Dikarenakan kesyirikan dan kedurhakaan yang mereka lakukan, akhirnya Allah utus Nabi Hud yang juga dari kalangan saudara mereka sendiri sebagai pemberi peringatan. Nabi Hud menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya dan murni hanya menyampaikan peringatan dari Allah. Nabi Hud mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak, keturunan, kebun-kebun, dan mata air yang mengalir deras ke pemukiman mereka. Meski demikian, banyak dari kaum Ad yang tidak mengikuti seruan Hud. Mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, kaum Ad meragukan Hud sebagai utusan Allah lantaran dia seorang manusia biasa seperti mereka, dan juga karena Hud tidak menunjukkan mukjizat sebagai seorang nabi. Bahkan mereka mengatakan Hud sebagai pendusta, kurang waras, dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Hud segera mendatangkan azab yang dia ancamkan. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Mendapat penentangan kaumnya, Hud menantang balik agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan saja tanpa ditunda lagi. Setelah upayanya dalam mendakwai kaum Ad sekian lama tidak membuahkan hasil yang baik dan kaum Ad tetap dalam kekufurannya, Hud kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku Hud telah menyampaikan kepadamu hal yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Setelah sekian lama Hud berdakwah, akhirnya kaum Ad ditimpa azab sebagaimana yang diancamkan oleh Hud. Hud sendiri selamat beserta pengikutnya yang beriman. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Ad binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a
ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon korma yang telah lapuk. Disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihimur rihal 'aqim ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Hud setelah kehancuran kaum Ad atau usianya. Tetapi sebagian sumber menyatakan bahwa Hud wafat pada usia 150 tahun. Sementara ada juga yang menyebut usia Nabi Hud saat meninggal adalah 130 tahun. Terdapat beberapa tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Hud. Situs yang paling terkenal adalah kubur Nabi Hud, terletak di desa telantar di kawasan Hadramaut, sekitar 140 km di utara kota Mukalla. Di sekitar makam ditemukan beberapa prasasti dan reruntuhan kuno. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa makam Nabi Hud ada di daerah Yaman, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Sebagian lain menyatakan bahwa makamnya berada di dekat sumur Zam-Zam. Di samping pendapat di atas, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa makam Nabi Hud terletak di dinding selatan Masjid Agung Umayyah di Damaskus. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.